Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti. Saya dari kelas TRI 2B, Teknologi Dasar Internet. Sini saya akan menjelaskan modul 2.5.3, yaitu tentang default router in OSPF. Jadi pada video ini saya akan melakukan beberapa demonstrasi untuk tujuan praktikum ini. Akan konfigurasi default route pada router yang terhubung ke internet, serta kita akan menyebarkan atau mengiklankan default route tersebut ke seluruh router OSPF menggunakan perintah default information originate. Kemudian setelah konfigurasi selesai, seluruh host pada jaringan internal akan dapat akses web server yang berada di jaringan internet. Biasa di sini ada addressing table ya, ada device-nya, interface, IP address-nya, submask, dan private gateway-nya. Sini sebelum saya melakukan konfigurasi dan melakukan beberapa tahapan instruksi, saya akan sedikit jelaskan tentang konsep yang namanya default route. Jadi default route dia merupakan sebuah jalur yang digunakan router ketika tujuan paket tidak terdapat pada tabel routing. Jadi dalam topologi ini hanya router 2 yang terhubung langsung ke internet web server, ke internet. Jadi si router 2 ini akan mengetahui jalur untuk menuju keluar. Kan yang dia yang tahu jalur ke internet, jadi dia tahu jalur untuk keluar. Nah, agar si router 1 dan router 3 ini tahu jalur menuju ke internet, maka default router 2 dia harus disebarkan melalui OSPF kayak perintah default information yang tadi saya tunjuk, default router originate tuh. Oke, sudah untuk penjelasan default route itu apa. Kemudian kita masuk ke instruksinya. Pertama, pengaturan propagate default route, dan step pertama test connectivity to the web server. Kita akan uji konektivitas dari PC1, PC2, PC3. Karena kita mengakses ya ke web servernya, masuk ke bagian desktop, setting aja, tapping 64 103. Oke, kita lihat untraceable. Kita cek dari PC2 juga. Uji konektivitas sebelum konfigurasi. Juga sama, untraceable. Untraceable juga ya. Jadi setelah kita ping dari PC1 ke web server, PC2 ke web server, PC3 ke web server, dia belum bisa ya, masih unstable karena sebelum konfigurasi dilakukan masih unstable.
Yang pertama, apakah ping berhasil? Tidak. Tadi kita lihat di sini statusnya untreatable. Destination house untreatable. Dan pesan apa yang muncul nih ya? Destination host untreatable. Examine the routing table. What statement is present in the routing table that indicate pokoknya itulah. Jadi bisa satu gateway-nya tadi kan bisa satu ke router satu ya, ini satu ke router satu, ini gateway-nya, jalurnya ke router satu. Dia gagal karena router belum memiliki jalur menuju ke jaringan internet, dia bingung. It's unbootable juga sama, jalurnya dia bingung ke website ini jalurnya mana. Apa pesan yang bisa menurut tentang routing table? Kita cek routing table. Show saya bisa cek routing table-nya. Oke. Ini akan gagal, tidak dapat putrinya tulis bisa. Kita cek langsung aja, kita ke part 2 yang kita konfigurasi router 2, kita konfigurasi default route-nya. Nggak bisa ya. Oke, kita
Aplikasi IP root, tanya IP root. Sekian. Now the root which gateway is if not a point-to-point interface may impact performance. Mengubah default router. Mengubah default router pada router global. Untuk semua paket yang tidak dikenal akan dikirim keluar melalui interface serial 0/1/0 menuju internet. Yang kita route kita konfigurasi di di router 2. Router OSPF route perintahnya router SPF ini adalah satu information. Sudah. Jadi untuk perintah ini dapat yang sudah saya jelaskan sebelumnya digunakan agar si router 2 ini dia mengiklankan default route kepada seluruh router yang berada dalam area OSPF 1. Oke. Selanjutnya step 4, verifikasi tabel routing table. Lagi paket sekarang muncul gateway last resort. Ini dia nggak ada it's not set tadi ya. Sebelum kita setting tadi kita cek routing table-nya, dia masih gateway of last resort is not set. Setelah kita setting, dia berubah ya. Gateway of last resort. Ini kemudian sudah di router 3 juga kita sama juga. Satu 9 ke sini ya yang muncul. Kemudian result ada muncul output ini juga.
Di ini kan ada huruf O, dia nunjukin bahwa root pelajari lalu OSPF, OSPF, kemudian tanda apa ini, tanda kayak bintang, dia nunjukin bahwa si root itu gateway of last resort to developnya root si root ini. Sedangkan untuk bagian E2 dia nunjukin bahwa root tersebut dia menggunakan OSPF eksternal tipe 2, yaitu root yang berasal dari luar domain OSPF dan diiklankan pakai perintah develop information original tadi yang sudah kita setting di router 2. Verifikasi PC1, PC2. Kita ya sekarang setelah router 2 sudah di konfigurasi tadi. Oke, sudah bisa terhubung semua. Jadi untuk hasil dari praktikum ini kita bisa simpulkan bahwa konfigurasi dilakukan router pada jaringan internal yang belum memiliki default route, sehingga paket menuju internet tidak dapat diteruskan tadi destination host uncryptable, dan simulasi web server mengalami kegagalan. Terus tadi pada router 2 kita sudah konfigurasi di serial interface serial 0/1/0, kita kasih kita buat default route-nya pakai perintah IP route, kemudian setelah itu default route tersebut disebarkan ke seluruh router OSPF router 1 router 2, dan kita pakai perintah yang namanya develop information origin. Jadi hasilnya saat kita verifikasi show IP route pada router 1 dan router 3 menunjukkan munculnya entry yang tadi, entry apa tadi, entry yang sudah saya jelaskan tadi. Ini yang dia menandakan bahwa default router telah berhasil diterima OSPF setelah konfigurasi selesai. Kemudian PC 1, 2, 3 dia bisa terhubung ke internet. Ini sekian penjelasan dari saya tentang paket tracer default route SPF modul 2.5.3. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat salah penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.